Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Hadirin kawan-kawan GP Ansor Kabupaten Seruyan, baik pengurus maupun anggota yang berbahagia. Ngaji kita yang ke-7, ngaji kitab Bulughul Maram, yakni dengan syarahnya kitab Ibanatul Ahkam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahun nasu fanahahum Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanu bin min ma'in fa uhriqa alaihi muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, datang ja'a a'rabiyun, a'rabi orang dusun, orang yang tidak terdidik datang. Karena tidak terdidik, fabala fi ta'ifatil masjidi, dia kencing di pinggir masjid, di lantai masjid. Fazajarahun nasu, kemudian masyarakat menolak, menghardik. Fanahahum Rasulullah menahan masyarakat yang menghardik tadi, masyarakat yang bereaksi tadi. Falamma qada balahu, setelah Arabi menyelesaikan buang hajatnya, amaron nabiyyu bidhanu bin min ma'in, Rasulullah menyuruh menghadirkan satu ember air, fa'ahriqa alaihi, kemudian Rasulullah mengguyurkan air itu kepada kencing, kepada lantai yang kena kencing A'rabi tersebut. Pengarang kitab Ibanatul Ahkam menjelaskan adanya makna ijmali, makna global dari hadis di atas adalah bahwa laqad bu'isar Rasulullah itu bu'isa, diutus raufan bin nasi, untuk sebagai pribadi yang penuh kasih sayang. Kemudian mursidan lahum, sebagai pribadi yang pembimbing, sebagai pribadi pendidik menuju akhlak yang agung, ala khuluqin azimin. Beliau juga sebagai rohiman bil jahili, sebagai pribadi yang penuh kasih sayang bil jahili, terhadap orang yang bodoh. Untuk itu, ketika Rasulullah menemukan peristiwa yang serius,
yakni peristiwa pelanggaran, di mana para sahabat melakukan reaksi yang luar biasa, penolakan yang luar biasa terhadap A'robi yang melakukan buang hajat atau buang air kencing di dalam masjid, di lantai masjid sebelah pinggir tentunya. Rasulullah nahahumur rasul an dzalik. Rasulullah kemudian menahan reaksi masyarakat, menahan reaksi sahabat, menahan amuk massa kalau boleh dikatakan, karena alasannya adalah lidzorori, karena darurat, di mana jika proses buang hajat terganggu maka baju dan anggota tubuh A'robi justru kena najis, atau bahkan meluasnya air kencing di dalam masjid. Bitanjisi saubihi wa badanihi wantisarit najasati fil masjidi. Jika justru kalau tidak ditahan Rasulullah, maka bajunya, anggota tubuhnya justru kena air kencing. Begitu juga bisa jadi air kencing itu akan melalar kemana-mana. Artinya dengan tidak ditahan, kencing dengan lari misalnya, justru najisnya akan tercecer di mana-mana. Untuk itu Rasulullah memberikan kefiyah dengan menahan para sahabat sehingga A'robi itu menyelesaikan hajatnya. Kemudian Rasulullah wadallahum ala kaifiyati tahhiril ardi al-mutanajjisati. Kemudian Rasulullah menunjukkan cara kaifiyah mensucikan tanah, mensucikan ardu, mensucikan lantai al-mutanajjisati yang kena najis. Tentunya beliau dengan memerintahkan sahabat, yakni menyiapkan satu ember air untuk diguyurkan kepada air kencing yang ada di lantai, yang ada di tanah masjid ketika itu, yang masih berupa tanah tentunya. Hadirin jamaah GP Ansor, baik pengurus maupun anggota yang kami hormati. Di sini dapat dipahami bahwa ada beberapa pesan hukum atau fikih hadis yang diberikan dari hadis ini. Kesimpulan dari hadis ini yang pertama, arifku bil jahili wa ta'limihi. Kita diharapkan untuk bersikap santun, bersikap arifku, sopan dan kasih sayang kepada orang anak yang bodoh, orang yang belum terdidik, dan tentunya wa ta'limihi, dan mendidiknya, membimbingnya dengan sesuatu, dengan kaifiyah yang benar. Jadi kita dituntut oleh hadis ini, oleh Rasulullah, agar bersikap santun kepada orang yang bodoh, orang yang belum terdidik, orang yang belum mengerti, dan mendidiknya. Yang kedua, najasatu baulil adami, bahwa kencing manusia itu hukumnya adalah najis.
dalam konteks pembagian najis ini termasuk mutawasitoh. Kemudian yang ketiga, ikhtiramul masajidi wa tanzihiha anil akdari. Jadi pesan yang ketiga, pesan hukum yang ketiga adalah kita diharuskan untuk hormat kepada masjid, tentunya wa tanzihiha anil akdari, dan kita dituntut untuk membersihkan, dituntut untuk mensucikan masjid, lantai masjid, lingkungan masjid dari hal-hal yang kotor, dari kotoran, dari sesuatu yang najis. Dan pesan yang keempat, fikih hadis yang keempat adalah al-ardul mutanajjisatu tatoharo bisobil ma'i alaiha indal jumhuri, bahwa tanah ardun, tanah atau lantai yang al-mutanajjisati, yang kena najis, maka bisa menjadi suci, tatoharo, bisa menjadi suci, bisobil ma', dengan mengguyurkan air kepadanya. Tentunya diguyurkan air tersebut kepada lantai yang kena najis, yang kena air kencing. Ini menurut jumhur ulama, atau secara sederhananya bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa tanah lantai yang kena najis bisa menjadi suci, tentunya dengan mengguyurkan air kepada lantai tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, kawan-kawan anggota GP Ansor, realitas kehidupan kita sekarang mungkin berbeda. Artinya masjid sekarang sudah terbuat dari keramik, lantainya sudah bagus. Tentunya kalau orang yang bodoh datang kemudian mengencingi, kelihatannya sangat ya mungkin, tapi sangat tipis. Tetapi yang terjadi sekarang mungkin adalah di lingkungan masjid, di lingkungan musola masih ada yang memelihara kambing, memelihara ayam, memelihara ternak yang masih dibiarkan liar. Sehingga tentu saja yang namanya ayam, bebek, dan yang lain-lain itu tentunya bisa jadi buang hajat sembarangan. Sehingga bisa jadi anak-anak kita atau anak-anak yang ngaji di musola, ngaji kiroati, ngaji pasolatan, itu keluar masjid, kemudian menginjak kotoran, kemudian masuk masjid tanpa mencuci kakinya dulu dari kotoran tersebut. Nah, bila terjadi demikian, maka yang kita lakukan adalah membersihkan kotoran tersebut, kemudian setelah bersih wujudnya, kemudian kita guyur dengan air, kita pel sehingga bersih. Dan tentunya anak tersebut ya jangan kita marahi tentunya, apalagi marahi yang marah-marah luar biasa, itu akan mengakibatkan kotor hatinya, itu malah lebih berbahaya. Yang bisa kita lakukan adalah anak itu kita bimbing tentang menghormati masjid, menghormati lantai masjid, sehingga perlu menjaga kebersihan dan kesucian masjid kita, langgar kita, musola kita, tentunya
anak-anak kita, murid-murid kita yang di musola sebelum masuk masjid harus cuci kaki dulu, baik dari kotoran maupun dari hal-hal yang lain, sehingga masjid dan musola kita tetap terjaga kesuciannya, dan juga hati anak-anak kita juga terjaga dari kotoran kemarahan kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.